Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi paragraf yang terdapat dalam slide pertama, yaitu yang pertama, menurut Tarigan, definisi paragraf sendiri merupakan satu kesatuan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis untuk menggambarkan suatu pikiran yang relevan untuk mendukung pikiran pokok dalam suatu keseluruhan karangan. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan bahwa paragraf itu sendiri merupakan satuan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, juga berkaitan antara satu kalimat dan kalimat lainnya sebagai suatu kesatuan untuk membentuk suatu gagasan. Kemudian di slide kedua terdapat fungsi paragraf. Fungsi paragraf sendiri menurut Tarigan dikembangkan menjadi 7 paragraf. Yang pertama yaitu sebagai penampung sebagian kecil pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua yaitu memudahkan jalan pikiran atau ide pokok. Yang ketiga memungkinkan pengarang melahirkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat mengarahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran pengarang dan juga dapat memahaminya. Yang kelima yaitu sebagai alat penyampai pikiran. Yang keenam sebagai penanda pemikiran dimulai. Dan yang ketujuh, paragraf sendiri sebagai keseluruhan karangan memiliki fungsi yaitu sebagai pengantar, transisi, dan juga penutup. Oke, di sini saya sebagai pemateri 2 ingin menjelaskan tentang struktur paragraf. Menurut Spinoza dalam tahun 2005, berdasarkan fungsinya, kalimat yang membentuk paragraf ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat topik ataupun kalimat pokok. Yang kedua itu kalimat menjelas ataupun mendukung. Nah, kalimat topik ataupun pokok ini kalimat yang berisikan tentang ide pokok ataupun ide utama dalam alinea paragraf. Nah, yang kedua ini kalimat penjelas ataupun mendukung ini kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama alinea ataupun paragraf tersebut. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang ciri-ciri paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf ini menurut Tarigan mengungkapkan terdapat beberapa ciri ataupun karakteristik dalam paragraf, yaitu setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, ataupun ide pokok yang relevan dengan ide pokok tersebut dengan keseluruhan karangan. Nah, yang kedua itu ada paragraf pada umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Nah, yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan pikiran. Dan yang keempat itu, paragraf adalah satu kesatuan yang koheren dan padat. Dan yang kelima terakhir, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemateri sebelumnya. Sekarang masuk ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Berdasarkan kalimat topiknya, paragraf dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif, dan yang kedua ada paragraf induktif, ketiga ada paragraf deduktif dan induktif atau campuran, dan yang keempat ada paragraf penuh kalimat topik. Dan yang kedua ada jenis paragraf menurut sifat isinya. Yang pertama ada alinea persuasif, yang kedua alinea argumentatif, dan ketiga naratif, keempat alinea deskriptif, dan kelima alinea ekspositoris. Dan untuk selanjutnya jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Yang pertama ada paragraf pembuka, dan yang kedua ada paragraf pengembang, dan ketiga ada paragraf penutup. Selanjutnya ada kriteria kualitas paragraf. Bila berbicara tentang kualitas suatu paragraf, mau tidak mau kita dihadapkan pada seperangkat syarat-syarat paragraf yang baik. Di sini ada beberapa syarat yang baik yang harus dipenuhi agar paragraf termasuk kategori baik. Di antaranya, yang pertama itu ada isi paragraf berpusat pada suatu hal saja, dan yang kedua ada isi paragraf relevan dengan isi karangan, dan yang ketiga paragraf harus koheren dan memiliki kesatuan. Keempat ada kalimat topik harus dikembangkan dengan jelas dan sempurna.
Kelima, ada struktur paragraf harus bervariasi disesuaikan dengan latar belakang pembaca, sifatnya, media tempat paragraf diterbitkan, sifat dan tuntunan kalimat topiknya. Dan yang keenam, ada paragraf tertulis dalam AASA Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada pemahaman isi paragraf. Ada faktor utama dalam pemahaman isi paragraf, ialah bahasa dan penguasaan bahasa. Dari segi pembaca, ada semacam tuntutan agar pengarang mempergunakan bahasa yang tepat, jelas, sederhana, sopan, menarik, dan mudah ditangkap maknanya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan penulis suatu paragraf mempertimbangkan faktor kebahasaannya. Faktor kebahasaan tersebut antara lain, yang pertama ada kalimat, makna ganda, kesederhanaan, kesopanan, dan menarik. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Puspitaloka akan menjelaskan mengenai pola pengembangan paragraf. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pola pengembangan paragraf ini merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya dalam bentuk berupa kalimat topik menjadi kalimat penjelas sehingga membentuk suatu paragraf. Nah, dalam pola pengembangan ini terdiri dari 6 pola pengembangan menurut Tarigan. Di antaranya adalah 1. Perbandingan. Perbandingan ini terdiri dari 2 hal yang yang bersifat diantaranya konkret dan abstrak. Nah, dalam hal ini tentunya struktur pengembangan suatu karangan atau buku mirip struktur suatu pohon. Misalkan dalam suatu pohon itu terdapat cabang, ranting, dan daun. Tetapi dalam suatu karangan itu terdiri dari bodi atau bisa kita sebut dengan tubuh. Nah, dalam hal ini cabang kita sebut dengan bab, kemudian ranting kita sebut dengan subbab, dan daun adalah kita sebut dengan paragraf. Itu pola pengembangan dalam perbandingan. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan paragraf dalam pertanyaan. Pertanyaan ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya 5W1H. Nah, 5W1H ini misalkan Pak Ahmad gelisah. Mengapa beliau gelisah? Tidak puaskah dengan kedudukannya? Itu termasuk dengan pola paragraf pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah pola paragraf sebab dan akibat. Nah, sebab dan akibat ini biasanya misalkan dalam suatu contoh, nilai ujian semester 1 rata-rata baik. Nah, dia pantas mendapatkan nilai baik, itu merupakan sebab akibat. Biasanya sebab akibat ini digunakan karena ada suatu hal yang misalkan nilai ujian saya baik karena saya sering belajar. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian adalah yang keempat adalah paragraf contoh. Nah, misalkan dalam hal ini adalah dalam kalimat tes menilai keterampilan. Contohnya menilai dalam mengemudikan. Itu termasuk dalam kalimat contoh. Kemudian kelima adalah perulangan. Perulang ini topik. Dalam suatu topik dikembangkan pengulangan baik suatu kata, kelompok kata, ataupun kalimat penting. Misalkan dalam kalimat ada kaitan antara makna hidup dengan berpikir pada manusia. Setiap manusia perlu makan untuk hidup. Sehingga apa? Namun hidup tidak hanya untuk makan. Nah, itu pengulangan kata dari kata makan dan hidup. Kemudian yang keenam adalah definisi atau pengertian. Ini sering sekali kita mencari definisi dalam suatu buku, dan biasanya itu di gagasan utama. Dalam definisi atau pengertian memerlukan suatu penjelasan panjang lebar. Kenapa diperlukan suatu penjelasan panjang lebar? Karena dalam suatu definisi itu memerlukan suatu penjelasan sehingga dalam cakupannya kita bisa paham apa sih yang dimaksud dengan materi tersebut. Kemudian yang ketujuh,
Nah, dalam paragraf ini tentunya dalam suatu percakapan biasa digunakan dalam suatu praktik, kemudian garis baru, pembagian, sehingga dapat disimpulkan misalkan paragraf adalah seperangkat kalimat-kalimat yang tersusun baris. Nah, itu dimaksud dengan pengertian atau definisi. Kemudian dalam paragraf tentunya cara yang ditempuh dalam pengembangan paragraf terdiri dari sekitar 9. Yang pertama adalah pertentangan. Pertentangan ini biasa diungkapkan dalam kalimat kata-kata berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, dan akan tetapi. Itu termasuk dengan pertentangan. Kemudian yang kedua adalah perbandingan. Perbandingan itu serupa, misalkan dalam kalimat serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sementara itu, sejalan dengan, itu termasuk dalam suatu kalimat perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah analogi. Analogi di sini adalah menyamakan dua hal yang berbeda dan sering sekali dalam kata kiasan, ibaratnya seperti bagaikan, itu termasuk ke dalam kalimat-kalimat analogi. Kemudian yang keempat adalah contoh. Dalam kalimat contoh itu biasanya terdiri dari seperti, misalnya, contohnya, dan kalimat-kalimat tersebut biasanya ada dalam berbentuk umum. Yang kelima adalah sebab akibat. Di antaranya adalah pertama, padahal, akibatnya, kemudian karena, oleh karena itu. Kemudian yang keenam adalah definisi. Definisi ini biasa disebut dengan konsep atau pengertian. Misalkan psikologi adalah, paragraf adalah, itu termasuk ke dalam kalimat definisi. Nah, yang ketujuh adalah klasifikasi. Dalam mengelompokkan ini kita sering sebut dengan bentuknya berupa sifat, kemudian bentuk, dan ukuran. Misalkan dalam klasifikasi ini itu biasanya dalam mengelompokkan suatu kalimat. Kemudian yang kedelapan adalah fakta. Fakta ini menyertakan fakta-fakta atau pendapat-pendapat. Biasanya kita biasa dilihat saat kita mencari teori, tentunya kita harus mencari tentang fakta-fakta teori itu apa sih. Kemudian yang ke-9 terakhir adalah proses. Proses ini biasa kita jumpai dalam urutan, tindakan, perbuatan menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Sehingga dalam proses pengajaran di sekolah, penulisan paragraf tentunya dipengaruhi oleh faktor usia, kesiapan, tingkat pendidikan, bahan, alat bahan, dan situasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.